Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan yang sekarang ini ya kita akan membahas mengenai persediaan produk dalam proses pada awal periode ya, melanjutkan masih menyambung dengan pertemuan minggu lalu. Nah, sebelum ke pertemuan yang sekarang ini, Bapak akan mengingatkan kembali pertemuan yang minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas mengenai apa? Minggu penyusunan aplikasi, Pak. Ya. Apa itu? Apa langkah-langkahnya seperti apa untuk penyusunan laporan harga pokok produksi itu? Langkah-langkahnya yaitu pertama harus dihitung. Oh, keluar ya. Itu siapa? Tadi Suci ya? Yang lain ada yang ini bisa menjawab? Silakan. Pak, Oh ya, lanjut. Bu Suci lagi silakan. Ya. Silakan ulang kembali. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkahnya yaitu satu, harus dihitung terlebih dahulu unit efisiensinya. Dua, menghitung pokok produksi. Tiga, membuat laporan biaya produksi. Empat, membuat jurnal. Bapak perhatikannya semuanya sudah masuk, semuanya ya, meskipun tadi ada yang keluar masuk ya mungkin karena terganggu oleh jaringan ya, nanti yang keluar ya nggak apa-apa, silakan masuk lagi ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan sekarang ini ya. Materinya pun sudah Bapak share di Google Classroom ya, itu. Ini ya, mana materi. Nah, ini Bapak sudah meng-share untuk materi pertemuan sekarang ini ya, materi dan LKPD ya, nanti untuk mengerjakan LKPD untuk kelompok diskusinya ya, sudah Bapak share di Google Classroom ya sama materinya. Terus ya untuk sebagai bukti kehadiran kalian ya, nanti silakan isi Google Form-nya ya, yang sudah Bapak share juga di WhatsApp grup ya, ya itu untuk mengisi Google Form absensinya ya setelah nanti pembelajaran pada tatap maya ini ya. Nah, pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas mengenai persediaan produk dalam proses pada awal periode ya. Nah, motivasi untuk kalian ya ini. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita ya. Makanya ya kalian masih muda ya, tetap semangat dalam belajar, dalam mencari ilmu ya, supaya nanti ilmu yang diperoleh oleh kalian bisa menjaga kalian ya. Beda halnya dengan memiliki harta, kita yang harus menjaga harta kita ya. Kompetensi dasar ya,
Yang akan kita bahas mengenai pada pertemuan sekarang ini 3.31 mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok proses produksi, 4.3.1 menyusun laporan harga pokok proses produksi, dan IPK-nya yaitu menyusun persediaan produk dalam proses pada awal periode. Tujuan pembelajarannya, ya, kalian dapat menyusun persediaan produk dalam proses awal periode dengan cermat dan teliti. Terus peta konsep, ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas, ya. Ada 2 pembahasan, ya. Metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang, ya. Gitu. Nah, metode harga pokok produk, nah ini ada 3, ya. Ada 3 metode, ya, yang akan kita bahas, ya. Yang pertama metode average atau rata-rata timbang. Yang kedua metode FIFO, ya. Yang ketiga metode LIFO. Ada yang tahu apa itu FIFO atau LIFO? Saya, Pak. Ya, silakan, Fatimah. Pengertian FIFO yaitu pertama masuk dan yang pertama keluar. Sedangkan pengertian LIFO yaitu terakhir masuk dan pertama keluar. Dan average yaitu rata-rata. Ya, terima kasih, ya, Fatimah, ya, yang telah menjawabnya, ya. Nah, di sini ada 3 metode, ya. Nah, tetapi kita akan membahasnya 2, ya, karena yang diakui di dalam PSAK nomor 14 yang digunakan itu metode FIFO dan rata-rata tertimbang, ya, itu atau average, ya, istilahnya. Nah, langsung aja ke ilustrasi, ya, contoh soal, ya. Nah, ini pun sama, ya, dengan materi pertemuan minggu lalu, ya, dalam metode harga pokok proses, ya, atau metode harga pokok produksi. Cara perhitungannya berarti kita harus menghitung unit ekuivalennya dulu, terus menghitung harga pokok produksinya, dan yang ketiga membuat laporan, ya. Itu, ya, caranya sama tapi ini menggunakan metodenya berbeda, ya, metode average dengan metode FIFO, ya, first in first out, ya. Nah, ini ilustrasi soalnya, ya. Suatu masalah, ya, pada PT Mentari, ya, memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu departemen 1 dan departemen 2, ya. Nah, ini data produksi dan biaya produksi, ya, pada PT Mentari bulan September 2020, ya. Bisa dilihat dan dibaca, ya, oleh kalian, ya. Ini ilustrasi soalnya. Nah, berarti yang pertama harus dikerjakan yaitu kita harus menghitung unit ekuivalennya dulu, ya. Nah, ini kita mengerjakan yang rata-rata tertimbang dulu, ya. Nanti baru ke FIFO, ya. Yang pertama kita menghitung unit ekuivalennya, ya. Nah, di sini kok cuma ada 2 unit ekuivalen, biaya bahan baku dengan biaya konversi aja, ya. Nah, di sini dilihat, ya, biaya bahan baku, ya, persentase penyelesaiannya 100% dan biaya konversi 50%, ya. Terus BTK-nya 60% dan biaya konversinya 80%, ya. Nah, di sini, ya, dalam proses awal 1000 masuk proses 12.000. Nah, jumlahnya 1000 tambah 12.000 yaitu 13.000, ya. Nah, produk jadi yang ditransfer, ya, ini yang ditransfernya 11.000, ya. Jadi departemen 1 ditransfer ke departemen 2, nanti departemen 2 ditransfer ke gudang, ya, seperti materi yang minggu lalu. Terus, ya, BDP akhirnya, ya, 2.000, ya. Nah, jadi jumlah yang dihitungnya yaitu 13.000, ya. Nah, unit ekuivalennya yang dihitung ini produk yang ditransfernya aja, ya, produk yang ditransfernya, ya, unit ekuivalennya.
yaitu 11.000, biaya konversinya 11.000. Nah, untuk BDP akhirnya ya ini 2.000 ya. 2.000 dari mana? Ya, sama seperti menghitung unit ekuivalensi yang minggu lalu, yaitu unit selesai ditambah unit dalam proses dikali persentasi penyelesaian ya. Nih. Ya, karena di sini biaya bahan bakunya 100% ya. Nah, berarti di sininya 100% dikali 2.000 yaitu 2.000. Biaya konversinya ya. Di sini biaya konversinya 60%, berarti 2.000 dikali 60% yaitu 1.200 ya. Itu nanti dijumlahkan ya. Totalnya yang ini unit fisiknya 13.000, biaya bahan bakunya 13.000 dan biaya konversi 12.200 ya. Itu cara menghitung unit ekuivalensi yang berada di Departemen 1 ya. Terus yang kedua, perhitungan harga pokok produksi Departemen 1 ya. Nah, ini perhitungannya ya. Ini yang melekat pada BDP ya, yang melekat pada BDP. Ini dari sini ya. Untuk biaya bahan baku 4.250 ya. BTK-nya pun sama 2.550 dari soal ya. BOP-nya 2.250. Biaya produksi sekarang 8.750 untuk biaya bahan baku ya. Total biaya. Nah, ini harus ditotalkan. Berarti yang melekat pada BDP ditambah dengan biaya produksi sekarang, hasilnya 13 juta ya. Itu. Terus BTK-nya sama ya. 2.550 ditambah 4.770 yaitu 7.320. BOP total biayanya yaitu 6.100 ya. Nah, unit ekuivalennya ini ya, yang tadi yang sudah dihitung ya. Ini ngambilnya dari sini, perhitungan unit ekuivalensi ya. 13.000 biaya bahan baku. Terus BTK dan BOP-nya 12.200 kok sama. Nah, ini biaya konversinya 12.200 karena biaya konversi itu yaitu biaya tenaga kerja dengan biaya overhead pabrik ya. Terus biaya produksinya yaitu total biaya dibagi unit ekuivalensi ya. 13 juta dibagi 13.000 yaitu 1.000 ya. Yang BTK dan BOP-nya sama, cara menghitungnya seperti itu ya. Nah, terus untuk perhitungan harga pokok produksi Departemen 1. Nah, ini menggunakan metode rata-rata tertimbang ya. Nah, harga pokok produk selesainya 11.000 dikali 2.100, totalnya 23.100 ya. Terus harga pokok persediaan BDP akhir, barang dalam proses akhir ya. Nah, ini 100% dikali 2.000 kali per unitnya 1.000 yaitu 2 juta. BTKL-nya juga sama ya. Persentase penyelesaian dikali prosesnya, proses akhir 2.000 dikali biaya per unit 600 rupiah, yaitu hasilnya 720.000 ya. Itu dan BOP-nya ya, hasilnya 600.000. Nah, semua BDP akhir ini dijumlahkan ya. Jumlahnya berarti 3.320.000 ditambah dengan harga pokok produk selesai 23.100. Hasilnya 26.420.000 ya gitu. Nah, untuk laporan harga pokok produksi Departemen 1 ya. Nah, laporannya seperti ini ya. Masih sama dengan pembahasan yang minggu lalu ya, hampir sama laporan biayanya seperti ini ya. Ini apa dalam proses awal 1.000, masukan prosesnya 12.000 ya, hasilnya 13.000 ya. Nah, semua ini unsur nominal ini ya itu ada dari ini ya, dari perhitungan harga pokok produksi ya, sama yang dari soal ya, itu nominal-nominalnya ya. Terus biaya yang dibebankan
biaya bahan baku ya sama per unitnya juga dihitung ya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, nanti dijumlahkan biaya yang dibebankannya, yaitu 26.420.000 per unitnya 2.100 ya. Ini apa tuh ya, dari sini ya, dari total biaya ini ya 26.420 ya. Tuh. Terus perhitungan harga pokok produksi ini yang ditransfer ke departemen 2. Ya. 23.100 ya dari perhitungan harga pokok produksi ya. Seperti itu. Terus biaya bahan bakunya sama juga dari ini, dari perhitungan harga pokok produksi ya. Yang totalnya itu 3.320 nanti ditambah dengan harga pokok produksi yang belum selesai yang harus ditransfer ke departemen 2. Itu jumlahnya 26.420.000 ya. Itu baru departemen 1. Nah, kalau sudah selesai berarti langsung nanti ditransfer ke departemen 2 ya. Nah, untuk perhitungannya sama ya. Sama seperti yang departemen 1 ya. Nah, ini untuk perhitungannya. Harus menghitung unit ekuivalennya dulu ya. Unit ekuivalen departemen 2 ya. Itu. BDP awal ya 4.000, masuk prosesnya 11.000. Nah, ini jumlah yang dihitungnya berarti totalnya. Terus yang ditransfer. Nah, ini soalnya dari sini ya. Nah, yang berada di departemen 2. Nah. Mana ya? Oh, ini unit ekuivalennya ya. Nah, di sini dikasih keterangan BTK 60% dan BOP-nya 80% ya. Nah, ini 60% dan 80% ya. Seperti itu. Nah, terus ini produk yang ditransfernya 12.000 dan BDP akhirnya 3.000 ya. Nah, untuk unit ekuivalennya di sini BTK-nya 40% ya. Nah, terus BOP-nya 80% ya. Nah, ini maaf ya, bukan biaya bahan baku, ini harusnya BTK ya. 40% dikali 3.000 berarti 1.200. Nah, ini untuk BDP akhir ya 40% ya untuk BTK. Berarti 40% dikali 3.000 yaitu 1.200 ya. Terus BOP 80%. Nah, 80% dikali 3.000 yaitu berarti 2.400 ya. Nah, nanti ini jumlahnya harus dihitung ya. Ini total jumlahnya seperti ini hasilnya. Terus yang kedua harus menghitung harga pokok produksinya. Ya, ini harga pokok yang berasal dari departemen 1. Nah, jadi yang departemen 1 masuk itu ya ke departemen 2 nanti harus dimasukkan berasal dari departemen 1 ya. Ini yang hasil yang tadi itu yang dari departemen 1. Terus ditambahkan dengan biaya dalam departemen 2 yaitu BTK dan BOP ya. Biaya bahan baku tidak masuk lagi karena bukan proses produksi ya. Adanya BTK dan BOP ya. Nah, bentuknya sama seperti ini ya. Melekat pada BDP-nya, barang dalam prosesnya, masukkan nanti biaya produksi sekarangnya, nanti total biayanya berapa, nanti dibagi dengan unit ekuivalennya. Ya, unit ekuivalen BTK 13.200 nanti dengan ini biaya konversi, biaya overhead pabrik ya. Itu 14.400 ya. Dan biaya produksi per unitnya
1.200 dan 1.300. Nah, nanti ini dijumlahkan hasilnya 4.900 ya. Seperti itu. Nah, berarti setelah bikin perhitungan, selanjutnya langsung masih ke perhitungannya ya. Ini harus menghitung rata-ratanya. Harga pokok yang ditransfer ke gudang. Nih, karena tadi sudah nyampe di departemen 2, berarti dari departemen 2 itu kita transfer ke gudang ya. Nah, dari gudang nanti kita hitung ini ya. 12.000 unit ya yang akhir dikali 4.900 total per unitnya, yaitu 58.800 ya. Ini terus nanti harus dihitung juga BDP akhir yang berasal dari departemen 1 dan ditambahkan dalam departemen 2-nya, yaitu BTK dan BOP ya. Itu nanti ditotalkan berasal dari departemen 1 dan BTK dan BOP-nya itu dijumlahkan, jumlahnya yaitu 11.760.000. Nanti ditambahkan dengan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang ya. Nah, nanti di jumlahnya itu sebesar 70.560.000 seperti itu. Nah, terus untuk laporannya ya. Laporannya pun sama seperti yang departemen 1 ya. Seperti ini. Tinggal dianalisis silakan oleh kalian ya. Sama aja ya antara departemen 1 dan departemen 2 ya. Silakan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, terus yang FIFO sekarang ke metode FIFO ya. Nah, karena yang dibahas kita ada 2 aja ya, FIFO dan average ya, karena LIFO itu tidak masuk dalam PSAK ya. Gitu. Nah, perhitungannya sama ya, kita harus menghitung unit ekuivalennya dulu. Terus yang kedua, perhitungan harga pokok produksi ya. Terus yang ketiga, kita bikin laporannya ya. Nah, silakan oleh kalian bisa dilihat ya untuk perhitungan unit ekuivalennya ya. Nah, ini yang membedakannya di sini ya. Yang membedakannya ya. Nah, kita lihat ke soalnya ya. Nah, di soal departemen 1 ya, itu 100% dan 50% ya. Ini, itu 100% dan 60% ya. Nah, 100% dikurangi 100% ini ya, bisa terlihat ini ya. Nah, biaya konversinya ini 50%, berarti 100% dikurangi 50% ya dari unit penyelesaiannya, karena unit penyelesaiannya itu 50% ya. Itu 100 kurangi 50 berarti 50 ya. 50 dikali 1000 hasilnya 500 ya. Gitu. Nah, terus yang ini pun sama ya, 10.000 berarti unit ekuivalennya ya 10.000 ya, karena 12.000 kurangi 2.000 ya. Ini BDP akhirnya 2.000 dikali 100% berarti kita tetap 10% ya. Biaya konversinya pun sama 10.000 ya. Gitu. Terus BDP akhirnya ya 2.000 dan biaya bahan bakunya 2.000 ya, di sininya 1.200 ya. Nah, nanti ini dijumlahkan ya, unit fisiknya sama biaya bahan bakunya sama biaya konversinya ya. Itu untuk unit ekuivalen. Nah, terus yang kedua kita menghitung harga pokok produksi departemen 1 ya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP-nya dihitung ya. Karena masih kita di departemen 1-nya ya. Seperti itu. Nah, biaya yang melekat dalam proses 4.250.000, biaya produksi sekarangnya 8.750.000 ya. Nah, unit ekuivalennya 12.000 ya. Nah, ini kita hitungnya biaya produksi yang sekarang dibagi unit ekuivalen.
8.750 dibagi 12.000 yaitu 729,17 ya. Itu. BTK-nya sama ya, cara ngitungnya 4.770 dibagi 11.700 ya, hasilnya 407,69 dan BOP-nya pun sama ya, 3.850 dibagi 11.700 hasilnya 329,06 ya. Nah, ini nanti dijumlahkan hasilnya biaya produksi per unit 1.465,92 ya. Nah, itu. Terus yang ketiga, masih yang kedua perhitungannya ya. Nah, ini harga pokok produk selesai yang harus ditransfer ke departemen 2. Ada HPP dalam proses awal 9.050 ya. Terus penyelesaiannya ya 0 ya, karena di sini biaya bahan baku tidak ada ya. 0 ya unit ekuivalennya. Terus BTK-nya 50% ya dikali proses akhir dikali dengan per unit hasilnya 203.846 rupiah. Terus BOP-nya persentase penyelesaian dikasih proses akhir ya. Terus dikali dengan per unitnya 329,06 hasilnya 164.530 rupiah ya. Ini nanti dijumlahkan, nanti ditambah dengan BDP awal yaitu 9.418.376 rupiah ya. Nah, terus yang produksi sekarang ini ya, itu hasilnya yaitu 14.659.188 rupiah ya. Terus ini yang ditransfer ke departemen 2. Nah, yang ditransfer ke departemen 2 berarti 9 juta ditambah 9.418.376 ditambah dengan HPP yang sekarang ini yang 14.659.188 hasilnya 24.077.564 rupiah ya. Nanti jumlah ini ya ditambah dengan BDP akhir hasilnya jumlah produksi yang dibebankan sebesar 26.420 rupiah ya. Nah, terus dihitung laporannya ya, dibuat laporan harga pokok produksi ya. Nah, bentuknya seperti ini sama dengan yang tadi ya. Ini ya, bentuknya silakan bisa dilihat dan dianalisis ya. Seperti itu. Terus ya, tadi setelah departemen 1 kita transfer ke departemen 2 ya. Nah, untuk departemen 2 unit ekuivalennya seperti ini ya. Bisa dilihat oleh kalian ya dan dianalisis supaya nanti pengerjaan LKPD diskusinya kalian bisa ya. Nah, ini unit fisik sama masuk prosesnya ya. Itu. Nah, ini sama ya. Lihat dari soal yang tadi. Nah, ini ya. Proses akhir departemen 2 ya. 60 dan 80% ya. 60 dan 80%. Nah, ini berarti 100% dikurangi penyelesaian dan 100% dikurangi penyelesaian juga. Tadi penyelesaiannya 60% dan 80%. Nah, kalau yang akhir 40% dan 80% ya. Itu. 100% dikurangi 60% itu 40% ya. 40 kali 4.000 1.600 dan 100 kurangi 80 20% ya, kali 4.000 yaitu 800 ya. Terus yang ini yang akhirnya pun sama ya. 3.000 dikali 40% itu 1.200, 3.000 dikali 80% itu 2.400 ya. Nanti ini dijumlahkan ya. Seperti itu. Nah, ini untuk perhitungannya ya, untuk harga pokok produksi di departemen 2 ya.
Nah, silakan tinggal dilihat ini, tinggal kalian dianalisis ya. Dilihat supaya nanti paham ya. Ini HPP produk dari Departemen 1 ya. Jadi harus dihitung ya, harus dimasukkan karena dari Departemen 1 itu ditransfer ke Departemen 2 ya. Ini HPP yang tadi dari Departemen 1 ya. Nah, ini dihitung, dimasukkan ke harga pokok produksi Departemen 2 ya. Nah, ini unit ekuivalennya 11.000. Nah, ini nanti dihitung biaya produksi per unitnya 24.077.564 dibagi 11.000. Hasilnya 2.188,87 ya. BTK dan BOP-nya pun sama ya. Itu seperti itu. Jadi harus dihitung ya untuk biaya per unitnya, biaya produksi sekarang dibagi dengan unit ekuivalensinya ya. Seperti itu. Nah, ini perhitungannya ya untuk harga pokok produksi yang menggunakan metode FIFO ya, pertama masuk pertama keluar ya. Nah, ini perhitungannya. Jadi yang telah ditransfer ya berarti ini masuk pentransferannya ke gudang ya, karena sudah berada di Departemen 2 ya, ditransfer ke gudang. Nah, ini HPP dalam proses awal 25.130 dan BDP awalnya ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead-nya dijumlahkan ya. Ini. Nah, nanti jumlahnya itu ditambahkan dengan HPP dalam proses awal ya, jumlahnya sebesar Rp20.522.116 ya. Terus HPP dari produksi sekarangnya ya, proses akhir ini dikali dengan per unit, jumlah per unitnya 4.216,98. Hasilnya 33.735.823.000 ya. Nah, ini produksi selesai ditransfer ke gudang ya. HPP produksi sekarang ditambah dengan proses awal ya 25.130 ya, ditambah dengan 2 juta, nanti 27 ditambah dengan 33, hasilnya 61.257.940. Ini yang akan ditransfer ke gudang ya. Terus nanti dalam proses akhir HPP-nya dihitung juga ya. Dalam proses ya, dikali persentasi dikali per unitnya ya. Ini untuk BTK dan BOP. Nah, untuk HPP dari Departemen 1 pun sama dimasukkan ya. Itu sebesar 3.000 dikali 2.188,87 ya. Nanti ini hasilnya dijumlahkan. Jumlahnya yaitu 10.279.624. Nah, jumlah BDP akhir ini nanti ditambah dengan yang ditransfer ke gudang ya. Hasilnya ini produksi yang dibebankan sebesar Rp71.537.564 ya. Nah, setelah itu tahap yang ketiga harus membuat laporan harga pokok produksi yang di Departemen B ya. Bisa terlihat ya oleh kalian, silakan nanti dianalisis ya. Ya, sama aja dengan Departemen 1 ya. Cuma yang membedakannya ini ada yang diterima dari Departemen 1 ya, ini HPP dari Departemen 1 ya. Kalau Departemen 1 adanya biaya bahan baku ya. Itu karena proses produksi. Nanti itu ditransfer ke Departemen 2. Nah, di Departemen 2 itu berarti ada penerimaan dari Departemen 1 ya. Itu. Nah, kalau dihitung ini jumlah biaya yang dibebankan di Departemen 2 sebesar Rp71.537.564 ya. Itu. Nah, ini semua laporan ini ya dari perhitungan harga pokok produksi ya, ininya unsur-unsurnya ya itu. Nah, itu materinya
ya kalian sudah menyimak ya dari awal hingga akhir ya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan setelah menyimak materi dari Bapak, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa? Saya. Ya, Ella, silakan. Apa Ella? Apa bedanya perhitungan harga pokok produksi yang menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ella? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Nindi. Ya. Dalam perhitungan harga pokok produksi yang menggunakan metode FIFO yaitu A. Tingkat penyelesaian barang dalam proses awal perlu diperhatikan karena akan diperhitungkan dalam unit ekuivalen. B. Informasi perincian biaya yang telah diserap oleh barang dalam proses awal tidak diperlukan. C. Harga pokok per unit untuk setiap jenis biaya produksi diperoleh dari hasil bagi masing-masing jenis biaya yang terjadi pada periode ini dengan unit ekuivalennya. Sedangkan metode rata-rata tertimbang, tingkat penyelesaian produk dalam proses awal tidak perlu diperhatikan. Terdapat informasi perincian biaya yang telah diserap oleh barang dalam proses awal. Masing-masing jenis biaya pada produk dalam proses awal ditambah pada jenis biaya yang sama yang terjadi pada periode penyelesaiannya. Harga pokok per unit untuk setiap jenis biaya produksi diperoleh dari pembagian total biaya dengan unit ekuivalen masing-masing jenis biaya tanpa memperhatikan jumlah unit produksi dalam proses awal. Ya, terima kasih ya Nindi setelah menjawab pertanyaan tadi dari Ella ya. Itu ya bedanya antara yang menggunakan metode FIFO dan rata-rata tertimbang atau average ya. Nah, jadi kalau di dalam FIFO itu tingkat penyelesaian barang dalam proses awal itu perlu diperhatikan ya. Itu untuk menghitung unit ekuivalennya ya. Itu. Nah, tapi kalau di dalam metode rata-rata tertimbang itu tidak perlu diperhatikan ya tingkat penyelesaiannya ya. Jadi tidak perlu diperhatikan aja ya seperti itu. Itu salah satu yang membedakannya ya antara awal dan rata-rata tertimbang ya seperti itu ya. Nah, sekarang kita diskusi ya. Nah, Bapak membagi kelompok. Ini kelompoknya ya sudah dibagi. Kelompok 1 Triani, Ella, kelompok 2 Cia, Nurhayati, Desi, dan kelompok 3 Nindi, Novi, Suci, dan kelompok 4 Rofi dan Fatima ya. Nah, untuk diskusinya itu Bapak sudah share ya di LKPD-nya yang tadi siang Bapak share ya. Itu silakan kerjakan dan diskusikan ya permasalahan yang terjadi di perusahaan untuk penyelesaiannya menggunakan metode ya. Nah, itu untuk kelompok 1 2 ya di dalam ini ya. Mana? Ntar Bapak share dulu ya LKPD-nya. Nah, ini ya LKPD nanti yang harus dikerjakan oleh kalian. Nah, ini untuk kelompok 1 dan 2 berarti menggunakan metode FIFO ya. Kelompok 3 dan 4 itu menggunakan metode rata-rata tertimbang ya. Seperti itu. Ya, silakan kerjakan dan diskusikan ya. Nanti hasil jawabannya kirim ke Bapak ya lewat WA ataupun di Google Classroom ya hasil jawabannya. Dan nanti setelah dikirim jawabannya silakan presentasikan ya. Nanti dipresentasikan hasil diskusinya
Seperti itu ya. Kasih waktu sama Bapak 45 menit cukuplah ya untuk diskusinya. Silakan untuk melakukan diskusi ya. Ya, diskusi sudah cukup ya, 45 menit sudah lewat ya. Bapak tadi sudah menerima ya hasil jawaban dari masing-masing kelompok ya. Tadi ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Bapak sudah menerima jawabannya dari semua kelompok ya. Silakan nanti hasil diskusinya dipresentasikan di sini ya di Zoom ya. Bapak persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Silakan, mau sama siapa kelompok 1? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Triani. Hasil diskusi dari kelompok 1. Perhitungan unit ekuivalensi Departemen 1. PT Cita Rasa. Perhitungan unit ekuivalensi Departemen 1. PT Cita Rasa Nusantara, periode Desember 2020. Perhitungan unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalen Departemen 1 dengan metode first in first out. Aliran produksi, BDP awal, unit fisiknya 3.000. Keterangan, biaya bahan baku 80%, biaya konversi 40%. Masuk proses, unit fisiknya 20.000. Jumlah yang dihitung 23.000. Produk selesai dan ditransfer. Dari BDP awal, unit fisiknya 3.000. Unit ekuivalen, biaya bahan bakunya 600, biaya konversi 1.800. Keterangan, biaya bahan baku 3.000 kali 100% dikurang 80%. Dari biaya konversinya 3.000 kali 100% dikurang 40%. Masuk proses sekarang selesai dan ditransfer ke Departemen 2. Unit fisiknya 15.000, unit ekuivalen biaya bahan bakunya 15.000, biaya konversi 15.000. Keterangan 20.000 dikurang 5.000 dikali 100%. BDP akhir, unit fisiknya 5.000, unit ekuivalen biaya bahan bakunya 5.000, biaya konversi 2.500. Keterangan biaya bahan baku 100%, biaya konversi 50%. Jumlah yang dihitung, unit fisiknya 23.000, unit ekuivalen biaya bahan bakunya 20.600, biaya konversi 19.300. 2. Perhitungan harga pokok produksi Departemen 1. Sudah, Pak? Sudah, Pak? Sintaan. Pak, maaf, videonya Bapak masih unmute, belum di-mute. Oh ya, ya kalau sudah itu silakan Triani di stop share-nya. Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 sama siapa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya.
Metode FIFO Departemen 2. 1. Perhitungan unit ekuivalensi Departemen 2. PT Cita Rasa Nusantara periode Desember 2020. Perhitungan unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalen produk Departemen 2 dengan metode FIFO. Aliran produksi BDP awal, unit fisiknya 4.000. Masuk proses dari Departemen 1, unit fisiknya 18.000. Jumlah yang dihitung unit fisiknya 22.000. Produk selesai dan ditransfer dari BDP awal, unit fisiknya 4.000. Unit ekuivalen biaya tenaga kerja 2.000. Biaya overhead pabrik 800. Keterangan biaya tenaga kerja 4.000 kali 100% dikurangi 50%. Biaya overhead pabrik 4.000 kali 100% dikurangi 80%. Masuk proses sekarang, selesai dan ditransfer ke gudang. Unit fisiknya 14.000. Biaya tenaga kerja 14.000. Biaya overhead pabrik 14.000. Keterangan 18.000 dikurangi 4.000 kali 100%. BDP akhir unit fisiknya 4.000. Biaya tenaga kerja 2.000. Biaya overhead pabrik 2.400. Keterangan biaya tenaga kerja 50% kali 4.000. Biaya overhead 60% kali 4.000. Jumlah yang dihitung unit fisiknya 22.000. Biaya tenaga kerja 18.000. Biaya overhead pabrik 17.200. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya perwakilan dari kelompok 2 telah mempresentasikannya ya. Silakan untuk dilanjut ke kelompok 3 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Perhitungan unit ekuivalensi Departemen 1 PT Cita Rasa Nusantara periode Desember 2020. Perhitungan unit ekuivalen. Pertama, aliran produksi BPD awal unit fisiknya 3.000. Untuk BBB dan BK-nya kosong. Keterangannya BBB 80% dan BK 40%. Yang kedua, masuk proses unit fisik 20.000. BBB dan BBK-nya kosong, juga tidak ada keterangan. Jumlah yang dihitung unit fisiknya 23.000. Untuk BBB, BBK, dan keterangan kosong. Produk jadi yang ditransfer unit fisik 18.000. BBB-nya 18.000, BK-nya 18.000 tanpa keterangan. BDP akhir unit fisiknya 5.000, BBB 5.000, PK-nya 2.500. Keterangannya BBB 100% dikali 5.000, PK 50% dikali 5.000. Jumlah yang dihitung dari unit fisik 23.000, dari unit ekuivalen BBB-nya 23.000 dan BK-nya 20. Ya, udah ya untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Terima kasih. Terus selanjutnya yaitu kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk perwakilan kelompoknya dipersilakan. Silakan kelompok 4 sama siapa? Ya Pak, saya. Ya, silakan, Rofi.
Ya. Saya mewakili kelompok 4. Metode rata-rata tertimbang Departemen 2. 1. Perhitungan unit ekuivalensi Departemen 2. PT Citra Rasa Nusantara periode Desember 2020, perhitungan unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalen produk Departemen 2 dengan metode rata-rata tertimbang. Aliran produksi BDP awal, unit fisik 4.000. Keterangan BTK 50%, BOP 80%. Aliran produksi masuk proses dari Departemen 1, unit fisik 18.000. Jumlah yang dihitung, unit fisik 22.000. Aliran produksi produk jadi yang ditransfer, unit fisiknya 17.000. Unit ekuivalen BTK 17.000, BOP 17.000. Aliran produksi BDP akhir, unit fisiknya 4.000, unit ekuivalen BTK 2.000, BOP 2.400. Keterangan BTK 50% dikali 4.000, BOP 60% dikali 4.000. Jumlah yang dihitung, unit fisiknya 21.000, unit ekuivalen BTK 19.000, unit ekuivalen BOP 19.400. Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih perwakilan dari kelompok 4 ya. Tuh. Alhamdulillah ya semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Terus tadi Bapak juga sudah mengoreksi hasil diskusi kalian ya dari jawaban kalian ya setiap kelompok ya. Alhamdulillah Bapak cek ya, Bapak periksa ya, alhamdulillah jawabannya benar ya. Kasih aplaus ya untuk semua kelompok ya. Ya, presentasi sudah selesai ya. Pembelajaran dari awal hingga akhir ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pertemuan sekarang ini? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Nur Hayati. Ya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk. Jadi yang ditransfer ke ada 3 metode yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu jaringannya Nur Hayati jelek ya? Nggak ada suaranya. Coba yang lain. Saya ya silakan, gimana? Ada 3 metode yang bisa digunakan. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari awal hingga akhir? Saya, Pak. Ya, silakan. Harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen produksi selanjutnya atau ke gedung. Ada 3 metode yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu metode rata-rata tertimbang atau weighted average,
metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO freeze in phase out, dan metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO last in phase out. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Nindi sudah menyimpulkannya ya. Ini yang lain terpental ya, jaringannya gimana? Ya, kalau ini silakan bisa masuk lagi ya, karena belum selesai ya, nanti masih ada ini ya. Silakan yang belum bisa masuk lagi ya. Ya namanya pembelajaran daring ya seperti ini ya, kita agak terhambat ya seperti itu karena jaringan ya, terpental-pental ya, keluar masuk ya, Zoom ya. Ini silakan ya, sudah selesai ya pembelajarannya ya. Ya, pembelajaran dari awal hingga akhir sudah selesai ya. Silakan untuk mengerjakan evaluasi ya. Bapak ingin mengevaluasi pembelajaran untuk pertemuan sekarang ini ya. Linknya ya, sudah Bapak share di WhatsApp grup ya, untuk mengerjakan soal evaluasi di Google Form ya. Ini ya soal evaluasinya, silakan kerjakan nanti setelah selesai pembelajaran di Zoom ini ya. Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai ya. Bagaimana pembelajaran pertemuan sekarang ini? Apakah pembelajaran sekarang ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Meskipun tadi ada yang terpental-pental ya, tidak apa-apa ya. Ya Pak, cuma itu susah. Ini Bapak pahami ya, karena kondisi jaringan di tempat tinggal kalian ya mungkin kurang bagus ya. Gitu ya. Yang penting kalian mengikuti pembelajarannya ya, jangan sampai tidak belajar ya. Seperti itu. Ya, tetap semangat belajarnya. Oke, Pak. Sekarang ini ya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Keluar pun menggunakan masker ya, itu ya, tetap gunakan protokol kesehatan ya. Itu. Siap. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai ya. Oke, Pak. Mari kita tutup pembelajaran ini ya dengan doa ya, tadi diawali dengan doa, kita tutup pun dengan doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya telah memimpin doanya. Ya, cukup sekian ya pembelajaran sekarang ini ya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.